Realita UKM ya di Indonesia secara jumlah itu luar biasa besar, lebih dari 64 juta UMKM yang ada di Indonesia. Akan tetapi mayoritas itu masih merangkak ya. Yang proses scale up itu sangat-sangat sedikit, sangat-sangat minim. Biasa problem yang terjadi adalah omsetnya masih stagnan, operasionalnya masih belum terstruktur, banyak yang tumbang dalam waktu 2 tahun pertama. Oke ya, jadi problemnya bukan karena modal, tapi belum memiliki mesin pertumbuhan bisnis yang kokoh. Oke, untuk itu kami dari HD Consulting ya setelah melakukan banyak diskusi, bertemu dengan UMKM baik yang baru mau mulai bisnis ataupun yang sudah berjalan bertahun-tahun, ada 3 faktor utama yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan bisnis, yaitu people atau faktor orang-orangnya, kemudian proses bisnisnya, dan yang ketiga adalah program yang dia jalankan sehingga bisa mencapai top performance. Kami melakukan pendekatan, kenapa pendekatannya adalah design thinking? Karena pendekatan ini adalah benar-benar kita memulai dari problem utama yang dihadapi oleh UMKM terhadap pelanggan mereka. Artinya benar-benar berdasarkan berbasis pada problem utama pelanggan. Oke. 3 pilar pertumbuhan bisnis saya akan bahas dari segi proses dan program. Jika UKM kita ingin tumbuh, ingin berkembang, dari konsep atau dari aspek people yang perlu dibangun adalah bagaimana kita bisa membangun tim yang punya empati tinggi terhadap pelanggan. Benar-benar tahu apa yang menjadi problem pelanggan, apa yang pelanggan mau untuk mereka itu dilayani. Bukan hanya sekedar mereka atau karyawan kita itu bekerja untuk mendapat gaji bulanan ya. Dan kemudian apa yang perlu diimprove dari proses, yaitu bagaimana setiap UMKM itu memiliki SOP yang gak harus rumit, sederhana, tetapi ya bisa menjadi arahan ya, jadi petunjuk, menjadi petunjuk arah ya untuk karyawan untuk bisa melakukan proses bisnis secara benar. Ini harus bersifat konsisten dan terus dilakukan secara konsisten setiap hari ya, terus berjalan setiap hari. Dan yang paling penting adalah yang menjadi tonggak utamanya adalah program. Bagaimana validasi dulu ke pasar sebelum melakukan scale up. Apa yang benar-benar menjadi keinginan, dan kemudian bagaimana kita melakukan mulai dari hal yang kecil ya. Kita ukur benar-benar apakah proses atau program yang kita lakukan itu benar-benar efektif menjawab kebutuhan dari pelanggan. Dan metode yang saya sebutkan di awal, kita menggunakan metode design thinking, yaitu pertama benar-benar kita harus turun ke pasar, mengetahui problem yang dihadapi oleh market kita itu apa. Kita lakukan observasi secara berkala, lakukan wawancara langsung terhadap pelanggan kita. Ya, ketika kita sudah menentukan segmen dari market kita lakukan go to market ya, lakukan wawancara secara intensif dan benar-benar mengetahui problem utama dari pelanggan. Yang kedua adalah define dan ideate. Artinya kita benar-benar merumuskan problem utama apa yang dihadapi oleh pelanggan kita. Terus kemudian kita memberikan tawaran-tawaran solusi. Apa solusi yang relevan untuk mereka, apa solusi yang cocok untuk mereka, dan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh target market kita. Sehingga akhirnya kita menyusun satu prototype ya. Solusi apa yang paling utama ya kita berikan kepada market kita. Setelah kita temukan ya, kita buatkan sampel, misalnya tawarkan kepada beberapa pelanggan apa yang menjadi prototipe kita uji, kita tes kepada mereka seberapa efektif, lalu kita lakukan eksekusi lanjutan. Untuk itu ya teman-teman pebisnis ya, pemilik usaha ya, performance yang luar biasa tidak pernah lahir dari kebetulan. Dia adalah hasil dari people yang kompeten, proses yang konsisten, dan program yang relevan. Oke, mari kita tembus batas kemustahilan. See you on top.